melakukan polling atau jajak pendapat mengenai 3 tokoh nasional yang berpeluang menjadi calon presiden di pemilu 2024 mendatang. Ketiga tokoh yang masuk ke dalam polling diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Polling dibuka dengan pertanyaan, seandainya Pilpres diadakan saat ini, siapa pilihan Anda? Lebih dari 56.000 orang mengikuti polling dan hasilnya Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya. Dari 52.000 voters ya di akun YouTube Tribun News ya, 76% dukung Anies Baswedan jadi presiden begitu kan. Jadi ini menarik begitu kan. Artinya apa? Artinya dari polling ini menunjukkan bahwa Anies Baswedan begitu ya, dibandingkan dengan survei-survei yang ada, maka polling itu ya menduduki di situ begitu kan. Ya, polling teratas Anies Baswedan begitu kan. Jadi menandakan bahwa di internal sendiri begitu kan, di survei internal sendiri itu sangat tinggi sekali begitu. Bayangkan begitu kan. Jangan-jangan ini ada permainan survei abal-abal atau apa begitu kan. Pada hakikatnya itu sudah jelas begitu kan ya. Di survei internalnya sendiri dua koalisi perubahan Anies Baswedan naik, di pollingnya juga naik begitu kan. Ada apa begitu kan ya. Mungkin orang-orang takut atau kepanasan ya, Anies Baswedan sering dibully, sering dikritik habis-habisan, ternyata mungkin hasil surveinya Anies Baswedan tinggi begitu kan. Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya wah ini sangat luar biasa sekali begitu kan. Tetapi mari kita baca ini komentar-komentar netizen, banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Ya udah jadi presiden YouTube sono. Ini banyak yang kemudian tidak percaya, padahal begitu kan ya. Dari polling ini menunjukkan bahwa ya dampaknya itu lebih dari survei begitu kan. Survei kan hanya tolak ukur sementara, sedangkan polling itu kan berhadapan langsung begitu kan. Walaupun metodenya berbeda, tapi menunjukkan bahwa polling itu sangat menjadi potensial begitu kan. Pendukung Anies itu paling lucu katanya, bilang Jokowi tukang bohong. Ya kita lihat saja bagaimana memimpin 2 periode begitu kan ya. Bah, ini ada yang mengatakan ya Tribun kok dipercaya katanya begitu. Nah, inilah para buzzer dan para cebong yang kemudian nimbrung di sini begitu kan. Memberikan komentar, wah ini jangan percaya terhadap polling, wah ini jangan itu, jangan inilah. Katanya banyak pendukung Anies Baswedan, akun-akunnya di situ begitu katanya begitu ya. Kenapa sih ya? Kalau Anies Baswedan ya pollingnya tinggi dianggap ya polling abal-abal. Kenapa surveinya tinggi ya dibilang survei abal-abal. Giliran Pak Ganjar ya tinggi surveinya. Wah, ini harus hormati ya lembaga survei seperti ini. Giliran turun begitu di urutan kedua, Pak Prabowo pertama bilang apa begitu kan. Dia mengatakan bahwa wah ngapain kita harus percaya lembaga survei begitu kan. Itulah narasi-narasi mereka yang dimainkan begitu kan. Tapi sayang seribu sayang begitu kan ya, masyarakat sudah banyak yang menginginkan bahwa Anies Baswedan menjadi presiden di situ begitu kan. Berbagai alasan apapun begitu ya. Ya, walaupun kalau sudah masyarakat menginginkan Anies Baswedan presiden ya presiden begitu kan ya, walaupun para lawan-lawan mereka mengkritik habis-habisan begitu kan. Yang bilang survei Ganjar paling tinggi cuma makhluk jadi-jadian peliharaan rezim. Bisa saja seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ngapain kita harus percaya terhadap lembaga survei yang kemudian lembaga surveinya terafiliasi kepada calon ya wakil presiden atau capres begitu kan ya. Anak-anak buzzer rame nih, kalau ada seperti ini kita buktikan saja nanti di 2024. Betul begitu kan. Raminya luar biasa di situ begitu kan ya. Bahkan ya seolah-olah wah ini ngapain percaya polling, ngapain percaya ini dan itu begitu. Kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya ini unik sih ya, hampir di semua polling sosmed Anies selalu menang. Tapi kalau di survei berbayar Anies selalu kalah. Jadi unik ya, semua orang ya tahulah survei-survei berbayar rata-rata targetnya adalah sampelnya. Beda sama sosmed yang benar-benar random. Malah kadang-kadang tiba nongol di timelinenya. Betul begitu kan.
Jadi artinya apa? Artinya selama ini begitu kan, ya ini kan berhadapan langsung dengan masyarakat, baik pendukung Anies Baswedan, baik pendukung Pak Ganjar, baik pendukung Pak Prabowo dibandingkan dengan lembaga survei begitu kan, ya. Lembaga survei kan bisa memang acak di situ begitu kan. Tapi untuk mendapatkan itu begitu kan, ya, kan paling ditanya kamu pilih siapa dan sebagainya begitu kan, ya. Bahkan jangkauannya lebih luas begitu kan, ya. Simpan lagi buat gugat ke MK ya saat kalah di putaran pertama katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Selamat, semoga Pak Anies Baswedan jadi presiden ya. Amin ya rabbal subhanallah. Anies Baswedan banget luar biasa. Ya, karena pada hakikatnya kita tahu dalam lembaga-lembaga survei hari ini begitu kan. Mengapa? Kalau ya Anies Baswedan di internal sendiri begitu kan, ya di survei internal sendiri kalah, tidak mungkin begitu kan, ya Anies Baswedan menjadi capres pasti akan menggandeng ke yang lain begitu kan. Karena bayangkan di polling menang, begitu di lembaga survei internalnya sendiri menang di situ begitu kan, ya. Ya mau tidak mau inilah yang diinginkan oleh masyarakat di situ begitu. Bayangkan begitu. Itu sangat luar biasa sekali begitu. Wajar selama ini ternyata Anies Baswedan di survei itu urutan ketiga begitu kan, ya. Masa iya itu urutan ketiga begitu kan? Kira-kira kan seperti itu logikanya begitu kan, ya. Loh, kok jadi 76% ya? Bukankah sebelumnya udah 94%? Ini banyak sekali ya yang kemudian mengkritik habis-habisan di situ begitu ya. Ternyata Tribun Newscorp survei abal-abal ya yang tak dibayar begitu, seperti survei-survei yang dibayar pasti memenangkan siapa yang bayarin. Ini ya komentar-komentar dari netizen begitu ya. Ya, karena kenapa sih kalau Anies Baswedan pollingnya tinggi dianggap dibayar di situ begitu, padahal itu tidak bisa begitu, tidak bisa dibayar polling itu begitu kan. Ini yang komen aja agak stres begitu kan. Masa ya Tribun Newscorp survei itu bukan survei tapi polling begitu kan. Beda kan antara polling dengan survei. Inilah ya, kalau hanya asal ngomong di situ ya seperti itu begitu. Banyak sekali hal-hal seperti itu begitu ya. Tetapi inilah membuktikan bahwa apa yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa ya polling itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan ada kemenangan luar biasa di situ begitu ya. Bahkan ya pakai logika aja, kenapa banyak yang nggak mau jadi cawapres Anies? Siapa yang nggak mau coba? Ya inilah, kalau hanya ngomong begitu di situ begitu ya seperti itu begitu kan ya. Pada hakikatnya Anies Baswedan banyak begitu yang ngantri untuk menjadi cawapres begitu kan ya. Pak Ganjar aja bayangkan begitu ya. Pak Ganjar aja ingin berduet dengan Anies Baswedan. Itu dari PDIP begitu. Sayang seribu sayang begitu kan komentar-komentar seperti itu begitu ya. Terus kemudian seolah-olah Anies Baswedan tidak laku begitu kan ya. Justru sebaliknya begitu. Seperti Pak Ganjar ya, ora payu begitu kan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Ya, sekarang mulai bingung ya PDIP hari ini begitu ya. Mulai sana sini cari cawapres, mulai sana sini ingin duetkan Anies Baswedan dan sebagainya begitu kan. Nanti ya lama-lama ingin menduetkan Jokowi begitu. Surveinya hanya untuk menyenangkan si brewok supaya siapkan dana. Maksudnya begitu kan. Ini jangan nuduh sembarangan hal-hal seperti ini begitu kan ya. Banyak track record Anda ya, kalau berkomentar sembarangan pasti ada di situ begitu ya. Banyak pro dan kontra itu, tapi saya melihat bahwa hal ini adalah hal demokrasi begitu kan. Ya, kita harus hormati dong begitu kan. Masa Anies Baswedan ya di surveinya tinggi, ya di internal sendiri terus kemudian di pollingnya tinggi, kok tiba-tiba menjelek-jelekan di situ begitu ya. Ya, pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak pernah ya menjelek-jelekan Pak Ganjar di uturan pertama, uturan kedua dan sebagainya. Terserah mereka begitu kan ya. Karena kami begitu kan, relawan-relawan Anies Baswedan punya polling sendiri begitu kan, atau survei-survei sendiri begitu. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi banyak sekali pro dan kontra, tetapi inilah bagian dari demokrasi begitu kan ya, ada pro dan ada kontra. Tapi sayang seribu sayang, asal ngomong saja di situ tidak memberikan narasi-narasi yang baik, dan pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan. Wah, ini hoax begitu kan ya. Wah, ini tidak harus dipercaya. Wah, ini survei abal-abal, survei berbayar, polling berbayar. Kok ada polling berbayar begitu kan? Bukannya polling itu adalah bersentuhan langsung dengan ya, berhadapan langsung dengan kita begitu kan. Baik pendukung Anies Baswedan atau tidak, kan begitu logikanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap hari
harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat Ini.